Selamat siang Pak Greg dan teman-teman, saya Claresta Jaslin dengan NIM 20D10005. Dalam video ini saya akan memberikan jawaban saya terkait 4 pertanyaan dari mata kuliah Teologi Moral. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi dan alasan hukuman mati. Hukuman mati adalah vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan karena perbuatan yang dilakukannya. Alasan hukuman mati yaitu agar memberikan efek jera kepada pelaku agar diharapkan nantinya tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah ia lakukan. Kemudian juga agar calon pelaku ini yang tadinya berniat akan menambah ketakutannya untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian alasan ketiga yaitu agar meningkatkan adanya good people. Kemudian mengeliminasi ancaman kemanusiaan yang akan berdampak pada orang banyak. Pertanyaan kedua, sejarah pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati ini awalnya mulai diberlakukan sejak zaman Babilonia di Mesopotamia pada masa sebelum Masehi. Terdapat undang-undang di dalamnya yaitu Undang-Undang Hammurabi terkait hukuman mati. Dalam undang-undang ini, tidak hanya yang melakukan tindak kejahatan yang terancam dihukum mati, melainkan pekerja yang melakukan kelalaian dalam pekerjaannya, di mana bertambah pada nyawa manusia yang terkait dapat terancam hukuman mati. Yang ketiga, setuju atau tidak setuju hukuman mati. Sebenarnya kalau dikatakan setuju atau tidak setuju, saya lebih bersikap netral, di mana saya setuju namun juga tidak setuju. Saya setuju apabila tujuan pemberian hukum ini memang diberlakukan untuk pihak kriminal yang menyebabkan dampak sangat besar untuk masyarakat apabila jika terkait nyawa atau membahayakan orang banyak. Tidak setuju jika terjadi salah vonis atau ketidakadilan terhadap terdakwa, sehingga hal ini menimbulkan sesuatu yang sangat fatal. Kemudian hal ini juga mengakibatkan orang menjadi kurang percaya akan tindakan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Yang keempat, dalam situasi pandemi, kebijakan yang harus dilakukan adalah, menurut saya kebijakan pemerintah yang harus dilakukan adalah yang pertama, tetap melaksanakan PPKM dengan syarat pengecekan rutin terhadap tempat-tempat, terutama tempat-tempat UMKM atau pedagang kaki lima. Karena miris sekali banyak sekali pedagang kaki lima yang sering mengabaikan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, sebenarnya orang-orang pekerja kantor, buruh, dan orang pemerintahan pun sering mengabaikan hal ini. Maka dari itu sebaiknya para petinggi kantor atau pemerintahan memberlakukan wajib memakai masker pada kawasan kerja tersebut. Jika tidak, dapat diberikan sanksi pengurangan gaji, bonus, atau poin. Melakukan pengecekan kelayakan atau kebersihan barang dagangan yang dijual oleh penjual. Yang dimaksud di sini adalah apakah penjual menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker, menerapkan social distancing, dan lain-lain. Untuk penjual atau pengusaha yang dilarang beroperasi, ada baiknya untuk diperbolehkan untuk tetap berjualan asalkan telah lulus pengecekan dari pihak terkait, dan kemudian dilakukan pengecekan rutin harian atau mingguan secara mendadak untuk memastikan penjual atau pengusaha tersebut benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, pemberitahuan bantuan dengan menyeluruh dan diawasi dengan ketat. Adanya PPKM ini membuat sebagian besar orang harus memikirkan cara untuk dapat bertahan hidup sedangkan mereka dalam kondisi tidak dapat bekerja secara optimal. Sehingga adanya bantuan langsung dari pemerintah diharapkan telah melalui pengecekan dan pengawasan yang ketat di mana mereka dapat memastikan bantuan telah diterima masyarakat secara utuh dan tanpa dikurang-kurangi atau dikorupsi. Sebagai akhir video, menurut saya, pemerintah memang tidak mudah dalam menanggulangi pandemi seperti ini. Baik jajaran tenaga medis, pemerintah, dan pihak terkait sudah berjuang untuk mengurangi angka pasien COVID-19. Terutama sebagai presiden, jika dihadapkan hal seperti ini juga akan kebingungan, di mana pihak pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan A, B, C, D, dan lain-lain, namun kita sebagai masyarakat selalu menentang. Memang tidak mudah untuk melalui situasi seperti ini, apalagi dengan kebijakan yang mengharuskan kita untuk di rumah saja tanpa ada pemasukan. Namun, jika kita ingin dapat tetap melakukan aktivitas tanpa larangan, sebagai masyarakat ada baiknya untuk turut serta membantu sekecil-kecilnya dengan taatilah protokol kesehatan. Jika memang memungkinkan untuk bekerja, maka sebisa mungkin jaga diri, masker selalu dipakai, dan jaga jarak. Adanya kebijakan pemerintah ini perlu kita refleksikan masing-masing sebab hal ini timbul karena minimnya protokol kesehatan dari masyarakat sehingga menimbulkan kenaikan kasus COVID-19. Sekian dari video saya, terima kasih.